Halo sahabat Undiksa, salam harmoni. Salam harmoni. Senang sekali saya Juniastiti bisa kembali menjumpai Anda dalam Bincang Undiksa. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendidik calon pendidik fisika dan peneliti pendidikan fisika yang berkualitas, serta menghasilkan karya akademik yang berbobot dalam bidang kependidikan, Universitas Pendidikan Ganesha juga memiliki program studi pendidikan fisika. Untuk mengenal lebih jauh tentang prodi yang satu ini, kita telah bersama dengan Koordinator Program Studi Pendidikan Fisika, Bapak Dr. Ide Bagus Putu Mardana, MSI. Selamat pagi, Bapak. Om Swastiastu, selamat pagi. Penapi kabarnya Bapak sehat? Sehat, selalu sehat. Dan dalam semangat. Kondisi pandemi ini. Iya, selalu sehat, semangat, dan pastinya tetap produktif ya. Sambil habis ngajar, langsung cus ke studio kami untuk ngobrol terkait dengan pendidikan fisika. Mungkin masih banyak di luaran sana sahabat Undiksa yang belum begitu mengetahui atau memahami sebenarnya pendidikan fisika itu seperti apa. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak tentang prodi pendidikan fisika yang ada di Universitas Pendidikan Ganesha ini. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang bersempatan menyimak apa yang kita akan sampaikan sekarang. Seperti sudah disampaikan tadi, prodi pendidikan fisika itu sebenarnya memiliki tupoksi menyiapkan tenaga pendidik fisika di tingkat SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Jadi alumni-alumni kita sudah banyak sekali berkiprah dan berkontribusi bagi negara ini dalam mengampu pembelajaran fisika. Bahkan beberapa dari alumni kita sudah menempati posisi strategis seperti kepala sekolah berbasis fisika, bahkan dosen di Santero Nusantara ini ada di Kalimantan, ada di UNUD, ada juga di Mataram dan seterusnya. Jadi core kita di prodi pendidikan fisika yang didirikan tahun 1968 hampir sudah setengah abad ini, itu memang punya historis responsibility menyiapkan SDM pendidikan fisika yang mampu nanti membelajarkan fisika secara humanis. Nah itu tupoksi kita di prodi pendidikan fisika. Barangkali itu singkat dulu yang bisa kita sampaikan, tapi yang jelas prodi pendidikan fisika ini merupakan satu bidang keilmuan pendidikan yang memiliki daya tarik eksotik sendiri karena bersentuhan dengan semesta ini. Oke, berarti sudah dari lama ya ada pendidikan fisika ini, bukan prodi yang baru gitu di Undiksa adanya. Terus untuk sahabat Undiksa yang nanti calon mahasiswa yang memilih prodi pendidikan fisika ini, apa yang akan mereka pelajari di dalam prodi ini, Pak? Nah, ini pertanyaan sangat menarik ini dan sangat menantang juga karena ketidaktahuan adik-adik kita sering fisika itu dianggap sebagai sebuah gunung es yang sangat menakutkan. Iya, benar. Padahal setelah mereka masuk, mereka akan sangat eksotik untuk belajar karena ini berkaitan dengan kehidupan mereka di keseharian mereka dalam interaksi fisik dalam kehidupannya. Jadi apa yang dipelajari? Ini pertanyaan sangat menarik. Yang pertama, dia akan mempelajari semua fenomena kesemestaan. Ya, tata aturan semesta ini secara teoretikal fisika dan mereka bagaimana mengaktualisasi dan menginternalisasi itu untuk bisa menjadi mayor driven mereka menghadapi kehidupannya. Karena berkaitan dengan kesemestaan. Jadi berkaitan dengan konten fisika. Kemudian karena kita punya tupoksi pendidikan, jadi adik-adik kita yang akan memang tertarik masuk ke prodi ini, mereka juga kita siapkan bagaimana mengajarkan, mengedukasi dan membelajarkan konten fisika ini secara holistik. Sehingga fisika itu memang bukan sebuah teori yang lepas dalam kehidupan mereka. Jadi mendidik. Kemudian sekaligus mereka kita akan perdajam potret kacamatanya untuk bisa meneliti fenomena itu demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi how to apply fisika dalam kehidupan mereka sehari-hari. Makanya banyak sekali adik-adik kita sudah terjun ke masyarakat, berbekalkan fisika itu bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan aktivitas-aktivitas kehidupannya. Jadi merupakan sebuah keilmuan yang memang dari hulu ke hilir berkaitan dengan kehidupan mereka. Sehingga
adik-adik nggak perlu takut lagi bahwa fisika itu it's just rumus-rumus, hukum-hukum segala macam. Jadi kita akan balik sekarang. Bagaimana fenomena semesta itu kita belajar kepada siswa, baru kita nanti isi dengan pondasi-pondasi yang menjelaskan theoretical itu. Itu. Ini suatu hal yang menarik bagi adik-adik kita SMA khususnya untuk bisa membangun dan mengkapasitasi dirinya, punya tanggung jawab juga mewariskan pembelajaran kesemestaan ini, fisika ini. Seperti itu barangkali. Oke, jadi itu yang dipelajari ya. Emang kalau kita dengar fisika awal-awal pasti kayaknya hitung-hitungan, menyeramkan. Tapi setelah dijelaskan oleh Bapak Korpro di pendidikan fisikanya tadi tuh banyak hal menarik sebenarnya yang bisa digali atau dipelajari di prodi pendidikan fisika ini gitu ya. Terus untuk proses pembelajarannya Pak, selama kita menempuh pendidikan di prodi pendidikan fisika ini seperti apa? Apakah akan ada prakteknya juga? Karena tadi kan dijelaskan akan ada bagaimana mengaplikasikannya ke masyarakat. Itu bagaimana proses pembelajarannya? Memang dulu kita jujur mengakui ada kekeliruan how to educate fisika udah ada didik kita. Sehingga terbangun konstruksi pada adik-adik SMA, fisika itu susah sekali, rumus-rumus dan formulasi gitu. Nah, berangkat dari preposisi tadi, sekarang kita kemas pembelajarnya sehingga mereka memang terbangun secara by nature. Bahwa menjelaskan kesemestaan itu berangkat dari kesemestaan itu. Jadi pendekatan yang kita gunakan ada 3 ini. Ada problem based learning. Jadi mereka berangkat dari fenomena problematik kefisikaan sehari-hari mereka, masuk ke ruang kelas kita bicarakan. Nanti di ujung kita jelaskan. Kemudian ada project based learning. Jadi berangkat dari persoalan-persoalan hidup di masyarakat. Kita bawa ke alam edukatif secara akademis, kita cerna bersama, kita diskusi bersama untuk mendapatkan di sini ada penjelasan tentang ini gitu. Kemudian ada case based learning, kasus ini. Contoh misalnya kita kembali ke Sowongan. Di sana itu tandus sekali. Air tidak ada. Kemudian kita bikin pompa hidrolik yang bisa ngangkat air ke atas. Kemudian listrik di atas tidak ada, kita pasang solar cell sehingga mereka bisa nyiramin air dengan by IoT sekarang. Semua fisika masuk ke sana, berubah inersi yang kita manfaatkan untuk bisa masuk ke inersi. Seperti itu yang kita canangkan. Sehingga vakum yang sudah terkonstruksi selama ini fisika seperti waktu sangat bom nuklir segala macam itu coba kita inisiasi secara humanis sehingga terbangun by nature bahwa fisika itu sudah dekat dengan keseharian mereka, aktivitas mereka dan tanggung jawab mereka untuk menjelaskan keteraturan semesta ini dan bagaimana memanfaatkan keteraturan itu untuk meningkatkan kemaslahatan kesejahteraan kehidupan mereka ke depan sebagai bentuk dari how to learn for sustainabilitas, keberlanjutan seperti itu. Nah, itu barangkali sehingga nanti bagaimana kita membelajarkan pertanyaan tadi kembali ya dari persoalan-persoalan problematik kita proyekkan dan kita kasuskan untuk mereka bisa bahas bersama. Ya, seperti itu pola kita sekarang. Sehingga harapannya fisika itu terjadi pergeseran paradigma. Perspektif dan cara pandang siswa kita terhadap fisika itu. Sesuatu yang sangat indah justru kok jadi menakutkan. Ini kan sesuatu something wrong selama ini yang kita kemas. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Berarti bisa dibilang pendidikan fisika ini juga mengajarkan bagaimana kita bisa memecahkan fenomena yang terjadi di masyarakat sangat gitu benar, ya, sangat melalui ilmu fisika itu sendiri karena memang bermanfaat gitu ya. Nah, lalu di masa pandemi kan tadi dibilang ada kunjungan ke lapangan juga dan sebagainya. Nah, di dalam masa pandemi seperti sekarang kan kita masih ada nih Pak dalam masa pandemi seperti saat ini. Proses pembelajarannya seperti apa? Apakah masih tetap seperti itu atau bagaimana? Yang pertama sekarang mengantisipasi pembelajaran fisika dalam kondisi pandemi kita sekarang. Jadi fisika itu karena kita berpikir kita nggak mau di-stuck oleh sebuah hambatan gitu. Jadi upaya yang kita lakukan, kita sudah mengembangkan beberapa modul-modul praktikum berbasis IT. Sehingga mereka tidak bisa kita lepaskan bahwa fisika itu ada unsur-unsur aktivitas praktikum. Jadi dengan virtual eksperimen yang digagas oleh teman-teman sekarang di prodi fisika, kita sudah menyiapkan sebuah project di mana praktikum itu bisa mereka lakukan di rumahnya sendiri. Dengan menggunakan beberapa peralatan yang dekat dengan keseharian mereka. Proses praktikum itu take by video, sebuah project, kemudian dia report hasilnya secara IoT.
dengan simulasi, dengan video. Nah, interaksi kita fasilitasi dengan komunikasi yang available sekarang aplikasinya. Apa itu Zoom, apa itu yang paling murah di Google Meet, ya, untuk mereka bisa berinteraksi. Karena salah satu aspek dalam pembelajaran fisika itu mereka tidak boleh sendiri. Pandemi ini kita memaksa belajar sendiri. Padahal dalam fisika itu kooperatif itu lebih penting. Karena kepala sendiri dengan kepala banyak itu akan menghasilkan sebuah konstruksi pengetahuan yang lebih baik. Sehingga kita fasilitasi mereka dalam grouping yang bisa kita kondisikan, mereka tetap ada interaksi. Karena itulah salah satu aspek yang memang kita tekankan. Kemampuan mereka mengkomunikasikan ide dalam menjelaskan sebuah fenomena dalam kehidupan mereka. Ini harus diartikulasi, harus kita budayakan, karena perkembangan sebuah keilmuan itu kan kemampuan mereka mengkomunikasikan. Ini pun merupakan salah satu keunggulan kita, bahwa orang fisika dulu yang quote and quote pendiam, nggak banyak bicara, justru sekarang kita ubah paradigmanya. Mereka mampu menyampaikan, memvisualisasikan karya-karya intelektualnya. Dan ini pun sudah terbukti. Kemarin yang mengantarkan Undiksa sampai ke Pemnas ranking 5 itu orang Undiksa. Karena memang kita sudah latih how to menjelaskan, to explain fenomena ini baik oral maupun tekstual. Barangkali seperti itu. Oke, menarik ya. Emang kalau dulu kita ngelihat anak-anak fisika itu pasti pakai kacamata, pendiam, terus bawa ransel yang berat-berat gitu ya. Banyak bawa bukunya. Tapi sepertinya sekarang ini ya lebih fleksibel gitu ya, bisa dibilang. Dan tadi juga Bapak menjelaskan bahwa walaupun masa pandemi yang membatasi ruang gerak kita nggak bisa ke kampus, tapi dari rumah mereka tetap diharuskan praktek dan ada komunikasi, interaksi satu sama lain. Jadi nggak usah khawatir ya untuk calon mahasiswa baru, meskipun di masa pandemi seperti sekarang kalian akan tetap mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ada sama dengan yang lainnya. Terus lalu untuk fasilitas yang didapatkan bagi mahasiswa yang memilih prodi pendidikan fisika ini nantinya apa, Pak? Fasilitas dalam konteks mendukung pembelajaran mereka. Nah, satu hal untuk kalau situasi normal, jadi kegiatan-kegiatan untuk mengakrabkan mereka dan ke ilmu kefisikaan itu memang kita punya lab. Labnya banyak ini. Ada lab dasar, ada lab lanjut, ada lab IT. Cukup lengkap lah kita, karena kita sudah tua soalnya di sini. Jadi mereka dalam semua aspek kefisikaan itu bisa kita fasilitasi by action. Tetapi dalam kondisi sekarang pandemi, untuk hal-hal yang memang sangat spesifik dan memerlukan perlakuan khusus, dengan Prokos kita memang fasilitasi siswa untuk riset, karena kita juga punya riset untuk murni sekarang. Ada X-ray untuk melihat fenomena fisika dalam aspek mikro. Kemudian juga kita punya furnace yang controllable, mungkin prodi yang lain ada punya. Nah, dan alat ini semua disumbangkan oleh alumni kita yang sedang ngambil S3 di Swedia sekarang dan di Taiwan S3. Jadi banyak sekali kita mendapatkan kontribusi dari alumni untuk membesarkan ini. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, mengantisipasi kegiatan pembelajaran dalam situasi pandemi ini, kita memang mengkondisikan dia memang at home, tetapi dia tetap outbound. Jadi bisa keluar berkomunikasi lewat virtual. Jadi adik-adik yang mau praktikum, kalau memang keterbatasan alat di rumah, mereka biasanya pinjam alat di kampus secara personal, dan praktikum itu dilaksanakan di rumah. Kemudian dia report dengan semua data berbasis pada IoT. Memang sudah dari awal kita kapasitas mahasiswa untuk melek literasi ICT ini. Tidak ada mahasiswa fisika yang masih gagap ICT. Gitu. Tidak ada itu. Bahkan banyak mereka sekarang alumni-alumni kita dimanfaatkan untuk bisa mengajar dan mengelola aspek-aspek ICT dimanapun mereka bertugas. Oke, berarti fasilitasnya lengkap ya. Kalau mungkin nanti adik-adik yang ngekos barangkali Pak ya nggak bisa punya alat-alat untuk melakukan praktikum, tadi udah disampaikan masih boleh minjem alat-alat yang ada. Adik-adik kita dari Medan yang nggak pulang kampung karena pandemi, mereka masih intens untuk melaksanakan kegiatan praktikum di kampus, tetapi dengan prokes yang ketat dan tidak bisa berkerumun. Iya benar, dibatasi juga pastinya. Jadi nggak semua ya, kalau udah ada yang di rumah, ya di rumah dulu diusahakan. Oke, selain fasilitas untuk mendukung pembelajaran mahasiswa, pastinya ketersediaan dan kompetensi dari para dosen itu juga sangat mendukung dan mempengaruhi. Nah, untuk di Prodi Pendidikan Fisika sendiri bagaimana untuk ketersediaan dan kompetensi dosen pengajarnya, Pak? Di usia yang lebih dari 50 tahun ini, SDM kita sudah cukup qualified begitu. Kita memiliki 3 profesor,
kemudian 10 doktor, cuma hanya 2 yang S2. Dan mereka adalah alumni-alumni dari perguruan tinggi yang memang reputable. Sehingga kemampuan dan capability beliau dalam mengampu itu kita sudah standar basic science. Sehingga adik-adik kita yang mendapat perkuliahan di pendidikan fisika itu terstandardized dia. Mau masuk ke UGM S2, mau ke ITB, bahkan mau keluar, mereka nggak perlu matrikulasi lagi karena sudah ada rekognisi pengakuan akademis. Mereka sudah dibelajarkan berbasis pada basic science. Yang kedua, kita juga punya Center of Excellence yang memang mengkapasitasi siswa untuk bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Nah, itu memang non-kurikuler dia. Yang kurikulernya kita memang punya spesial bilingual class. Sehingga adik-adik mahasiswa kita punya kemampuan komunikasi baik oral maupun tekstual dalam mengkomunikasikan, menyampaikan keilmuan fisikanya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris. Dan ini indikatornya sudah banyak sekali kompetisi-kompetisi tingkat internasional bisa kita menangkan. Ada yang kemarin di Thailand, ada yang di Vietnam. Setelah nasional kita juga bahkan hampir tidak pernah absen dalam kontestasi olimpiade tingkat nasional. Jadi kita sudah terrekognisi, kita juga pernah memenangkan olimpiade fisika nasional juara 2 di Indonesia. Ini cukup membanggakan. Kenapa itu terjadi? Karena SDM dosen kita itu qualified. Ada yang tamat dalam negeri dan luar negeri. Dan mereka dengan keunggulan akademisnya beroptimal membimbing mahasiswa secara humanis. Jadi tidak seperti yang ditakut oleh adik-adik siswa kita dulu bahwa fisika itu serem banget. Nah, sekarang dosen fisika banyak tersenyumnya loh. Seperti saya sekarang ini. Kalau dulu fisika itu pasti wah ini kayak kacamatanya tebal, kepalanya bot. Nah, seperti itu. Sekarang sudah agak familiar. Karena fisika itu berkaitan dengan kehidupan, nggak perlu terlalu dikultuskan. Sama dengan ilmu-ilmu yang lain, semua bertransisi ke paradigma realistik sekarang. Sehingga apapun yang kita ajarkan kepada siswa, itu memang keseharian mereka yang memang perlu mendapat justifikasi teoritikal tentang itu. Nah, ini kan kebalik paradigmanya toh. Kalau dulu kita rumus-rumus dulu, baru kesehariannya. Jadi ngeri dulu dia. Nah, makanya ya ini yang perlu kita sosialisasikan ke adik-adik mahasiswa. Adik-adik siswa maksudnya akan menjadi calon mahasiswa prodi fisika. Ya, untuk bisa bergabung dengan kita di prodi fisika, selain di kontennya, dari konten cara pembelajaran yang bagus ini akan membentuk kemampuan berpikir mereka. Jadi kemampuan berpikir ini mereka 1001 pekerjaan bisa dimasuki dari basic fisika itu. Nah, ini yang perlu dicatat ini, karena di prodi fisika itu walaupun tupoksinya secara strict dia harus jadi guru, jadi dosen, jadi peneliti, tetapi fakta di lapangan dengan kemampuan dan kapabilitas mereka dengan aspek-aspek program yang kita sampaikan, mereka masuk bisa terdiversifikasi bermacam pekerjaan. Sekarang ada di bank, kemudian direktur itu Edelweiss di Besaki itu alumni fisika itu. Jadi mereka bergerak di socio trainer ada di science trainer, ada juga di edu trainer. Jadi terdiversifikasi mereka. Selain memang ada beberapa persentase, memang mereka menduduki pekerjaan-pekerjaan di kepemerintahan, jadi guru, jadi dosen dan seterusnya. Jadi spektrumnya cukup banyak. Jangan berpikir nanti fisika kita nganggur. Nah, jadi fisika itu bisa kemana-mana dia. Sekarang yang manajer bank dan nama orang fisika. BRI Singaraja juga orang fisika. Nah, seperti ini kan. Kenapa? Jadi berpikir kemudian kita sentuh dengan aspek trainership. Entah dia berbasis pada sosio, berbasis pada science trainership, berbasis pada edupreneurship, mereka masuk ke ruang-ruang pekerjaan seperti itu. Tercatat ini di akreditasi kita yang A sekarang, mereka 0 tahun untuk masa tunggu pekerjaan pertama. Dengan waktu ya studi yang memang relatif singkat. 3,8 tahun. 4 tahun, nah ada yang lebih sekarang. Kalau dulu kan memang ya namanya juga paradigma old paradigm kan ini kan yang lama. Mereka memang saya ini dulu sebentar 7 tahun baru tamat. Karena polanya seperti itu dulu. Jadi adik-adik siswa SMA nggak perlu khawatir sekarang. Bahwa di fisika itu kita pastikan 4 tahun selesai. Bukan mengurangi kualitas, tetapi memang mengintensifkan dan mengoptimalkan pengembangan potensi dengan SDM yang kita punya dan peralatan yang kita punya di Undiksa khususnya. Jadi adik-adik nggak perlu kuliah ke Jawa segala macam karena kita sudah di-standardize dengan basic kurikulum. Kita mengambil kurikulum murni. Nah, ini yang ini perlu dicatat juga.
bahwa di prodi pendidikan fisika, core-nya memang pendidikan, tetapi fisika itu kita memang fasilitas juga. Mereka bisa by riset murni. Udah banyak kita tamarkan kemarin. Iya. Kenapa? Karena ini komplain dari alumni kita, bahwa kalau dia risetnya pendidikan, mereka harus mengambil kuliah by riset di luar negeri untuk bisa diakui di S2 luar negeri maupun di dalam negeri. Nah sekarang, kalau memang ada adik-adik fisika khususnya, memang punya proyeksi ke depan lebih tinggi pendidikannya, disarankan ngambil yang murni. Dan fasilitas lab sudah kita siapkan. Sehingga mereka nggak perlu lagi harus menjalani matrikulasi atau beriset lagi untuk mendapat rekognisi akademik di S2-nya. Jadi sudah kita fasilitas di sini. Jadi nggak perlu adik-adik mencari fisika, nggak perlu ke murni ke UGM, karena kita di sini sudah kapasitas sudah itu, fasilitas sudah itu. Oke, nah itu langsung paket komplit ya, selain tentang kompetensi dan ketersediaan dosen yang dimiliki, juga berbagai keunggulan dan keuntungan dan prospek kinerja bagi lulusan yang kuliah di Prodi Pendidikan Fisika itu juga semua luar biasa ya. Tadi sudah disampaikan nggak hanya sekedar jadi guru fisika aja nanti lulusannya, tapi banyak peluang yang bisa didapatkan. Karena masih banyak stigma di masyarakat nih Pak, kalau kuliah di Undiksa, apalagi di pendidikan. Ini yang perlu kita masifkan, sosialisasi. Harus diluruskan. Banyak hal ya yang bisa, apalagi tadi sudah disinggung juga bahwa fisika ini dekat dengan masyarakat. Jadi banyak hal yang bisa dikerjakan sebenarnya oleh para lulusan di Prodi Pendidikan Fisika ini. Oke, nah lalu untuk calon mahasiswa yang hendak melamar ke Prodi Pendidikan Fisika, setelah tadi mungkin mendengar penjelasan Bapak sudah tertarik nih ya, kayaknya menyenangkan sekali nih untuk kuliah di Prodi Pendidikan Fisika. Siapa saja yang boleh melamar? Apakah hanya siswa-siswa yang berasal dari SMA di jurusan IPA saja Pak yang bisa melamar? Nah, karena kita adalah keilmuan kita eksakta, itu akan sangat relevan. Adik-adik yang dari SMA khususnya, bahkan dari STM yang sempat menjadi mahasiswa kita, itu memang semua dari jurusan IPA. Ya, karena memang inherensi keilmuan itu biar ini nyambung. Karena bukan kita melarang, tetapi hambatan-hambatan pada siswa kita yang berasal dari non eksakta itu akan banyak sekali. Ya makanya siapa yang bisa menjadi calon mahasiswa pendidikan fisika, jadi adik-adik kita yang memang dari SMA, kemudian dari SMK, SMK dari STM yang dulu, SMK, untuk bisa menekuni ini. Nah, seperti itu kayak informasinya. Iya, oke. Siapa saja sih sebenarnya bisa melamar gitu ya, Pak ya. Cuman harus dipersiapkan lah dasar-dasarnya agar siap menerima pembelajaran nantinya gitu. Oke. Nah, lalu untuk mahasiswa yang kuliah di prodi ini, apakah mereka juga berkesempatan memperoleh beasiswa mungkin nantinya setelah kuliah di sini? Wah, ini sangat menarik ini. Karena fisika ini dari tahun ke tahun jenuhnya pasar. Kemudian masih proses adaptasi alumni kita, penetrasi non keguruan, banyak memang terjadi penurunan enrollment mahasiswa ke prodi pendidikan fisika. Karena ada juga beberapa prodi yang lebih menjawab kesempatan dan peluang di tahun sekarang ini. Tetapi harapan kita, adik-adik siswa SMA di prodi fisika ini, kita harapkan bisa seperti disampaikan tadi, siapapun bisa mendaftar dengan catatan bisa mengikuti. Nah, itu biasanya dari baik historis itu ya, adik-adik kita yang dari IPA maupun dari SMK itu lebih lancar dalam mengikuti perkuliahan. Kemudian beberapa grants yang kita akan berikan secara finansial untuk bisa memboosting aktivitas perkuliahan mereka banyak sekali nih, apalagi Pak WR3 sekarang ini sudah mengkuotakan untuk prodi pendidikan fisika, kita siapkan 50 beasiswa KIP kuliah. Jadi kalau sepanjang mereka mau dan berminat, TIKS program prodi pendidikan fisika S1, kita akan perjuang mereka dapat beasiswa KIP kuliah. Jatahnya sebanyak kuota kita loh, 60. Sepanjang mereka berminat saja gitu loh. Ya, karena fisika ini adalah sebuah pendidikan yang akan bisa masuk ke pasar kerja jangka panjang. Ini yang perlu dipikirkan adik-adik. Kalau jangka pendek, misalkan kerja di bank dan seterusnya, mereka pasti mengalih ke prodi-prodi yang lebih progres dengan cepat, misalkan ekonomi akuntansi. Nah, untuk itu masalah finansial untuk studi, kita sudah siapkan beasiswa yang memang prioritas khusus. Nah, di samping itu
mungkin tidak terkomunikasikan dan tersosialisasi dengan baik. Pola kita di fisika, ya, bagi mereka yang memang tidak mendapat kesempatan dapat beasiswa, kita memang mengajarkan mereka itu, adik-adik mahasiswa kita, sebuah program entrepreneur, how to get money. Nah, itu dari semester 1 penyesuaian, semester 2, semester 3, sepanjang mereka ada dalam pusaran atmosfer akademik kita, mereka bisa menghasilkan pendapatan sendiri untuk bisa membantu biaya perkuliahan mereka, dan nggak terlalu kecil. Jadi sudah banyak track record kita, mahasiswa kita. Mereka memenangkan program kreativitas mahasiswa. Banyak sekali itu, mahnya ada di prodi pendidikan fisika itu. Reviewer juga ada di sana. Jadi kita memang sedikit memfasilitasi dan mau mendorong mereka untuk itu. Ada program PHP 2D, ada program P3D, ada program KBMI, dan semua itu adalah aktivitas pembuktian. Ya, dari keilmuan fisika yang dia dapatkan, bisa menghasilkan sesuatu bagi dia juga, bagi masyarakat. Ini yang penting ini. Karena mahasiswa itu tugasnya bukan hanya belajar. Benar. Ya, selama ini kan ada konotasi bahwa mahasiswa belajar ilmu, masuk kepala. Dan di fisika kita belajarkan mereka juga dari ilmunya, bagaimana dia belajar untuk memasukkan sesuatu ke kantongnya. Ini yang paling penting ini. Benar. Ya, dari sekian semester itu kita memang bina ya pembelajaran untuk meliterasi finansial mereka. Walaupun kita basicnya fisika. Karena mesti mereka ada pada sebuah aksioma berpikir orang fisika pasti kaya gitu. Karena semesta ini dipelajari. Ya, seperti itu. Jadi kita harus ubah polanya itu. Jangan konvergensi fisika itu ilmu just for ilmu, tetapi kita coba diversifikasi sekarang. Dia memancar keluar sehingga aspek-aspek kecerdasan itu memang kita bangun dari awal. Jadi beasiswa bisa diselak, scholarship dia sendiri yang beasiswa sendirinya. Itu kan sangat membanggakan. Ya kan? Banyak sekali sudah pembuktian. Ya. Jadi alumni fisika di Karangasem itu punya sebuah komunitas peternak dia. Gajinya tidak lebih kecil dari CPNS mereka per bulan. Kemudian kita juga ada alumni, ada Edelweiss itu. Gajinya sudah, mohon maaf, di forum ini saya sampaikan, sampai 17. Per bulannya itu kan nggak perlu ngelamar PNS dia lagi. Artinya ada sudah benih-benih yang kita semai, itu sudah menghasilkan. Untuk mereka bisa adapt dengan keilmuan fisika yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Itu yang paling penting. Tapi beasiswa itu sudah pasti. Kita sekarang di tahun ini sudah diprioritaskan oleh lembaga Uniksa. Terima kasih nih Pak Rektor dengan Bapak WR3 yang sudah sangat antusias untuk bisa membantu kita di prodi pendidikan fisika dalam menyiapkan tenaga-tenaga pendidik yang qualified. Benar. Tadi juga sudah sedikit disinggung ya bahwa beasiswa yang diberikan itu sesuai dengan jumlah kuota 60. Berarti kuota mahasiswa untuk tahun ini penerimaannya 60. 60 mahasiswa. 2 kelas jadinya. 2 kelas jadinya. Jadi untuk adik-adik calon mahasiswa yang masih galau-galau ya, berani nggak sih untuk milih prodi pendidikan fisika? Ayo segera daftarkan diri kalian ya, biar nanti nggak keburu kepenuhan kuotanya ya. Iya, sangat benar itu. Benar. Nah, untuk akreditasi program studi, Pak, untuk saat ini program studi pendidikan fisika akreditasinya apa? Kalau boleh kita sombong ini, kita sudah A ini. Sudah A. Karena A itu sudah mencerminkan aktivitas pusaran akademik maupun non-akademik di prodi fisika. Tapi kemarin dari merefleksi akreditasi 2 tahun yang lalu itu, kita banyak sekali terdongkrak oleh skor outcome kita. Jadi alumni kita itu. Di samping memang SDM tadi dan fasilitas yang disiapkan di Uniksa. Jadi alumni itu sudah kemana-mana. Jadi di pusat penelitian ada. Kemudian bahkan kemarin adik kita yang di Swedia itu dia langsung live itu di labnya. Bahwa dia itu ada dalam binaan pemenang hadiah Nobel. Ada dalam pusaran itu. Makanya reviewer yang dari UI itu kaget juga. Dosen saya belum pernah ke sana. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena memang kemampuan theoretical fisika, kemampuan berpikir mereka memang ada untuk memenuhi kebutuhan global seperti itu. Apalagi sekarang yang di Taiwan ini. Mereka sudah ada masuk dalam jaringan kelompok riset internasional. Ini yang perlu diperhatikan oleh adik-adik kita. Bahwa adik-adik yang memang tidak punya akses ruang, kuliah di ITB, di UI, Go International for Physics itu bisa dari prodi fisika, dari Singaraja, dari Undiksa, gitu kan. Satu langkah ke Undiksa, kita akan beribu langkah, bisa ke Eropa sekarang ada, kemudian ada di Taiwan, bahkan ada overseas di negara lain. Demikian juga ada mahasiswa sedang aktif dengan program
MKBM pemerintah ini banyak sekali mengambil aktivitas program internasional. Iya. Ngajar ada yang di Filipina kemarin satu dan seterusnya. Jadi nggak perlu khawatir ya Dede. Masalah bahasa, fisika, ilmunya fisika, tetapi kemampuan oral bahasa Inggris mereka ya cukup ya qualified juga. Iya, gitu. oke. Mungkin kapan-kapan kita undang juga, ajak ngobrol ya alumni fisikanya yang sangat lain. bagus ini. Iya, oke. Ya nanti kapan-kapan kita atur waktunya gitu ya, silakan. Pak ya. Oke, terakhir mungkin Pak sekaligus closing statement ya, ajakan untuk calon mahasiswa yang akan masuk ke prodi pendidikan fisika agar tidak ragu lagi untuk menamatkan hatinya untuk memilih prodi pendidikan fisika yang ada di Undiksa. Silakan. Terima kasih. Jadi fisika itu adalah ilmu kehidupan tentang alam semesta. Nah, jendela untuk melihat alam semesta ada di prodi pendidikan fisika. Dari jendela itu, adik-adik siswa bisa mengantarkan dirinya, mengantarkan dirinya untuk memilih kemampuan untuk menjelaskan semesta ini, sekaligus ada dalam pusaran internasional, ya, melangkah dari prodi pendidikan fisika untuk masuk ke komunitas global fisika. Jadi garansi kita di prodi pendidikan fisika mengantarkan adik-adik ke dunia globalize seperti itu tanpa harus takut dengan fasilitas maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan progres akademiknya. Karena di sini Undiksa sudah komitmen untuk mendorong fisika itu sesuai dengan misinya menjadi prodi pendidikan fisika yang bisa menghasilkan tenaga pendidik dan tenaga peneliti unggul secara internasional. Seperti itu barangkali. Oke, baik. Terima kasih ya, Ji, sudah mau hadir di tengah-tengah kita dan kita sudah membahas banyak sekali tentang prodi pendidikan fisika, berbagai keunggulan yang dimiliki, baik itu dari segi fasilitas, ya, kompetensi dari para dosen, pengajar, dan pendidiknya itu juga sudah tidak diragukan. Bahkan lulusan-lulusan ataupun alumni-alumninya juga sudah luar biasa sampai di luar negeri ya, sudah banyak gitu. Jadi nggak usah ragu lagi untuk menamatkan pilihan kalian untuk masuk bersama kami di prodi pendidikan fisika. Untuk Anda yang sudah menyaksikan tayangan ini, terima kasih. Jangan lupa di-like dulu jika dirasa video ini bermanfaat. Bisa juga di-share ke semua sosial media kalian biar banyak orang yang tahu bahwa di Undiksa prodi pendidikan fisikanya itu sungguh luar biasa karena sudah terakreditasi A. Dan yang belum subscribe channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha bisa langsung di-subscribe dulu. Jika ada saran masukan bisa ditinggalkan di kolom komentar, dan pastinya satu hal yang tidak akan pernah bosan saya ingatkan untuk selalu menaati yang namanya protokol kesehatan. Saya Juniastiti pamit undur diri, sampai jumpa dan salam harmoni. Terima kasih, salam harmoni.